Jadi untuk rumah kali ini kalau aku lihat lebih, nah seperti yang jadi jelasin tadi untuk area carport dan area rumah ini, untuk flooringnya mereka pakai. Nah waktu kita masuk setelah dari ruang foyer tadi, nah ini ada satu ruangan silingnya lebih up ke atas ya, dan di pinggir-pinggirnya ada bordernya. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua, jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita masih jalan-jalan di Surabaya Timur, tepatnya masih di Sutorejo teman-teman ya. Jadi memang sangat banyak stok di Sutorejo ini. Nah, tapi kali ini kita mau review satu rumah yang agak beda dari rumah yang lain. Kenapa? Karena yang pertama, lokasinya rumah ini tusuk sate teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman lagi nyari yang tusuk sate karena itu mendatangkan hoki mungkin buat teman-teman. Nah, teman-teman cek videonya sampai akhir. Yang kedua, lebar rumah ini 6,25 dengan harga 1 M-an aja teman-teman. Oke, sangat jarang harga 1 M-an, miring banget di daerah Sutorejo ini, gitu ya. Tapi sebelum kita jelajah masuk ke dalam teman-teman, kita kasih tahu dulu lokasinya di mana. Jadi lokasi Sutorejo ini teman-teman deket banget ke area komersil yang di Surabaya Timur ya. Deket ke Raya Mulyosari, deket ke Galaxy Mall, deket juga ke kampus ITS, kampus Widya Kartika, UNER gitu ya. PENS di sini juga sangat banyak area pendidikan teman-teman, SD, SMP, SMA, dan juga ada perbankan, komersil area yang lain sangat lengkap, rumah sakit pun juga sangat banyak di sini. Jadi tenang aja, fasilitas umum di daerah sini sangat terjamin teman-teman. Oke, nah terus jalannya dari rumah ini ya, ini sekitar 8 meteran teman-teman ya, bisa 2,5 mobil, masih longgar gitu ya, cukup untuk 2,5 mobil. Dan untuk rumah ini sendiri dari jalan itu naik sekitar 60 sentian, jadi lebih tinggi daripada jalan teman-teman, lebih aman lagi gitu ya. Nah kita cek dulu fasa depannya. Jadi untuk rumah kali ini kalau aku lihat lebih clean ya, jadi mereka nggak neko-neko, konsepnya minimalis, warnanya warna-warna netral juga, jadi pakai warna putih, abu-abu ya, dan juga warna hitam teman-teman ya. Jadi kelihatan bersih dari depan dan kelihatan lebih mewah, lebih elegan. Nah sekarang kita coba cek carportnya. Rumah ini teman-teman ukurannya 6,25 kali 17,5, jadi luas tanahnya 110 meter persegi dan luas bangunannya 160 meter persegi ya, 2 lantai. Nah untuk carport ini sendiri karena lebar 6,25 jadi bisa dipakai untuk 2 mobil teman-teman, dan masih longgar banyak. Jadi kalau teman-teman punya motor, punya sepeda, di sini masih sangat cukup gitu ya. Nah seperti yang jadi jelasin tadi, untuk area carport dan area rumah ini lebih tinggi sekitar 60 cm dari jalan gitu ya. Dan area ini sudah langsung flat teman-teman, jadi nggak menanjak. Untuk flooringnya mereka pakai keramik-keramikan gitu ya, 20x20, dan juga banyak permainan batu-batuan teman-teman. Di area carport ini juga ada operasional air ya, ada tandon air, meteran air, sanyo, dan juga ada keran air. Jadi buat cuci-cuci sangat bisa teman-teman. Oke, nah kita beralih ke sebelah sini. Nah rumah ini juga punya teras teman-teman ya. Jadi kalau kita mau kasih kursi di sini, meja, terus untuk operasional kayak helm-helm dan lain-lain bisa ditaruh di sini karena memang ada spotnya dan tidak mengganggu mobilisasi kita untuk masuk ke dalam rumah. Nah sekarang kita coba cek ke dalam rumahnya. Oke, silakan masuk teman-teman. Jadi karena rumah ini lagi finishing, jadi masih banyak barang pertukangan ya, tapi nggak apa-apa. Meskipun lagi banyak barang seperti ini, tetap kelihatan bagus rumahnya dan tetap kelihatan gede-gede gitu ya. Jadi nggak kehalang sama barang-barang ini. Oke, sekarang kita lagi ada di area foyer. Jadi area foyer ini bisa kita bilang sebagai area untuk ruang tamu boleh, atau area transisi dari ruangan depan ke ruang tengah pun juga boleh. Karena di sini nggak seberapa besar teman-teman. Jadi untuk menerima tamu yang nggak terlalu kenal bisa di sini ya, dan dikasih sekat mungkin di sebelah sini supaya nggak kelihatan dari dalam. Ini memang nggak seberapa besar ukurannya, ini cuman 2 lantai aja, jadi sekitar 1,5 meteran. Untuk panjangnya sekitar 3 meteran, jadi panjang ke belakang gitu ya. Nah di sini memang tidak terlalu besar karena ruangan-ruangan yang di sini nanti kita ke belakang, cek ke belakang, dan di kamar sebelah ini itu besar-besar teman-teman. Oke, nah sekarang kita coba cek ke sebelah sini. Nah waktu kita masuk setelah dari ruang foyer tadi, nah ini ada satu ruangan los banget ya. Jadi kita mau taruh di sini ruang keluarga bisa, ruang makan ya, ruang tempat kumpul keluarga di sangat oke. Terus flooringnya di sini mereka pakai granit putih teman-teman, 60x60 ya.
Terus ceilingnya di sini sekitar 3,8 meteran, jadi hampir 4 meter. Ini tinggi banget. Dan juga mereka ceilingnya lebih up ke atas ya. Dan di pinggir-pinggirnya ada bordernya. Jadi ada nilai klasiknya sedikit gitu ya. Nah di sebelah kiri ini ada dapur teman-teman ya. Jadi dapurnya lumayan eye catching. Kenapa? Karena begitu memanjang ya. Memanjang letter L gitu ya. Di sini ada top table-nya sudah dicor, terus ada backsplash-nya juga. Dan sudah disediakan wastafel ya untuk cuci tangan di sebelah sini sudah disediakan dan sangat jarang, biasanya cuma ada keran dan sink aja, tapi untuk rumah kali ini disediakan wastafel. Nah di sini letter L gitu ya. Kalau teman-teman mau nambah kabinet atas dan kabinet bawah pun juga masih oke. Tinggal kita sesuaiin aja konsep rumahnya mau seperti apa. Dan juga di belakang sini disediakan jendela, jadi untuk sirkulasi udaranya biar bisa langsung cepat keluar ya. Kalau teman-teman tetap mau nambah exhaust pun juga oke. Tapi kalau nggak ada exhaust, ini ada jendela dan juga langsung menghubungkan ke area belakang teman-teman. Jadi pintu ini bisa dibuka sehingga udaranya bisa langsung cepat keluar gitu ya. Nah di rumah ini teman-teman, mereka punya 3+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi ya. Plus satunya adalah untuk ART, jadi 3 kamar utama, 1 untuk ART gitu ya. Kita coba cek ke kamar utamanya yang ada di lantai 1. Oke, sekarang jadi lagi ada di kamar yang pertama di lantai 1. Ini lebarnya sekitar 2,5 meter kali 4 meteran, jadi memanjang ke belakang teman-teman. Ya, ceilingnya sama seperti depan, hampir 4 meteran. Dan pinggir-pinggirnya pun juga tetap ada bordernya. Jadi nilai klasiknya juga sudah dapat sampai masuk ke kamar. Di sini juga mereka menyediakan jendela yang bisa dibuka, jadi sirkulasi udaranya juga sudah oke. Instalasi untuk listrik dan AC pun juga sudah ada semuanya teman-teman. Bahkan untuk pipa AC-nya sudah disediakan di sebelah sana gitu ya, jadi sudah aman. Nah yang aku suka dari rumah ini adalah pintunya mereka klinis gitu ya, jadi mereka pakai pintu kayu solid wood gitu ya, dan ini benar-benar rapi teman-teman. Untuk kusennya mereka juga pakai kusen kayu ya, jadi dari depan nanti sampai ke kamar-kamar juga mereka pakai kusen kayu, jadi lebih oke dan lebih kelihatan mahal gitu ya. Nah kita ke area belakang dulu. Oke, di area belakang ini teman-teman, ini dipakai untuk area servis ya. Yang pertama, area servisnya tadi sudah ada dapur. Terus di sebelah kiri ini area untuk kita cuci baju ya. Jadi sudah disediakan keran. Ada 2 ini kerannya. Saluran pembuangan untuk stop kontaknya pun juga sudah ada. Dan ini memang agak sedikit naik teman-teman. Jadi membedakan lantainya ini. Dan untuk lantai yang ini landai ya. Jadi landainya ke saluran pembuangan. Jadi sudah oke untuk level lantainya. Nah di sini ada area sedikit outdoor. Kenapa kok sedikit outdoor gitu ya? Semi outdoor. Soalnya ini void ke atas, tapi atasnya sudah ditutup sama kanopi teman-teman. Jadi hujan nggak akan masuk ke dalam sehingga area ini tetap kering gitu ya. Nah di sebelah kanan ini adalah area untuk kamar tidur ART ya. Kamar yang +1 tadi. Ukurannya lumayan besar. Ini hampir persegi ya, sekitar 2,5 meter kali 2,5 meter. Jadi bisa untuk 1 orang. Dan ceilingnya juga tinggi teman-teman. Di sini meskipun di belakang itu nggak pengap dan tetap memperhatikan cahaya yang masuk ya. Jadi tetap ada jendela dan pintunya pun juga pintu kaca kayak gini. Jadi cahaya juga tetap bisa masuk. Nah ada kamar mandi untuk ART juga di belakang ya. Ini memang nggak seberapa besar untuk ART. Ada keran, mereka pakai bak berarti ya. Dan juga kloset jongkok gitu ya. Dan ya cukuplah untuk 1 ART. Nah sekarang kita coba cek kamar mandi di lantai 1 ada di bawah tangga. Yuk let's go. Oke, ini adalah kamar mandi di lantai 1 ya. Jadi kamar mandinya terpisah dari kamar sebelah. Nah ini agak turun sedikit teman-teman, jadi ada levelnya. Terus di kamar mandi ini semua dindingnya sudah di keramik ya. Jadi ada keramiknya semua, jadi sudah nggak rembes. Ada shower ya yang pasti. Dan juga ada kloset duduk, jadi lebih enak. Nah ini lokasinya ada di bawah tangga, area bawah tangga. Jadi agak sedikit menurun dan memang sedikit agak pengap ya. Tapi nggak apa-apa karena ini mungkin jarang dipakai. Nah nanti dipakainya kebanyakan yang di lantai 2 teman-teman. Karena kamar tidurnya semua ada kamar mandi dalamnya. Nah sekarang kita cek ke atas, let's go. Oke, sekarang jadi lagi ada di area tangganya. Jadi tangga ini juga lumayan enak, nggak seberapa tinggi teman-teman. Dan voidnya ke atas cukup tinggi juga ya. Untuk di area lantai 2 ini juga sama, hampir 4 meteran. Jadi dari bawah ke atas ini sekitar 8 meteran.
untuk voidnya. Dan mereka juga tetap kasih cahaya di sini, kaca bening ya. Jadi cahaya bisa masuk siang-siang kayak gini, meskipun kita nggak nyalain lampu, tetap masih dapat pencahayaan yang bagus. Nah di lantai 2 ini teman-teman, ini ada 2 kamar tidur ya. Jadi 2 kamar tidurnya ini semuanya kamar mandi dalam. Let's go, kita cek ke kamar yang pertama. Oke, kamar yang pertama di lantai 2 ini teman-teman, ukurannya nggak sebesar kamar yang kedua nanti, tapi ada hal yang spesial karena di sini ada balkonnya gitu ya. Nah untuk ukuran kamar tidur sendiri, selain nanti ada kamar mandi dalamnya juga, ini sekitar 3 meter kali 4 meteran teman-teman, dengan ceiling yang sama, jadi sirkulasi udaranya bagus, dan juga sudah disediakan instalasi untuk AC. Jadi kita tinggal beli AC-nya aja ya, nggak perlu renov-renov lagi. Nah kita beralih ke sebelah kiri, ini ada sedikit tembok gitu ya pemisahnya, jadi mungkin bisa dipakai untuk walk-in closet sedikit-sedikit, lemari-lemari karena kelihatan terpisah kamar mandinya. Nah ini kamar mandi. Untuk kamar ini teman-teman ada wastafel ya, kloset duduk dan juga ada shower. Nah ini sudah kepisah semua, jadi ada kamar mandi kering dan basah. Levelnya flooringnya juga sudah dipisah semua. Ada shower di sana dan dinding-dindingnya sudah di keramik ya. Keramiknya ini agak kekuningan, jadi menambah kesan mewah dari kamar mandi ini. Nah spesial dari kamar ini adalah mereka punya balkon teman-teman ya. Memang balkonnya nggak seberapa besar, tapi untuk ya nongkrong-nongkrong sedikit ngelihat ke depan ini termasuk oke gitu ya. Beanbag di sini masih bisa masuk, kursi masih bisa masuk, jadi kalau mau santai di sini masih bisa. Yuk sekarang kita cek ke kamar yang di sebelah. Oke, ini adalah kamar utama teman-teman di rumah ini ya, yang ukurannya lebih besar daripada kamar-kamar yang lain. Ini ukurannya sekitar 4 meter kali 5 meteran, jadi persegi panjang dengan kamar mandi dalam juga yang pasti. Nah, salah satu kelebihan di kamar ini, ceilingnya mereka double ceiling, jadi bisa kelihatan lebih warm dan kita bisa main di lampu gitu ya, untuk membangkitkan suasana di kamar. Dan juga untuk kamar ini sudah ada free AC teman-teman, bahkan AC-nya sudah kepasang gitu ya, jadi nilai plus lagi untuk kamar ini. Nah di sini juga disediakan jendela teman-teman, jadi sirkulasi udara meskipun ini agak ke belakang gitu ya, dan tidak ada balkon, tetap kita bisa dapat sirkulasi udara yang bagus gitu. Nah kamar mandinya sebelah sini, kamar mandinya tidak memanjang ya, jadi agak sedikit persegi. Fasilitasnya sama juga, di sini ada wastafel, kloset duduk dan juga ada shower. Ada untuk water heater juga instalasinya, jadi tinggal beli, tinggal pasang aja. Sudah ada kacanya juga teman-teman ya. Terus untuk showernya ini panas dan dingin, jadi karena panas dan dingin jadi akhirnya dikasih water heater gitu ya. Dan untuk flooringnya pun juga mereka sama, ada yang basah dan kering, jadi sudah aman. Dinding-dindingnya pun juga pakai material yang sama seperti kamar mandi yang di sebelah. Nah sekarang kita coba cek ke area yang terakhir, yaitu area ruang keluarga di lantai 2. Oke, ini adalah ruang keluarga di lantai 2 teman-teman ya. Bukan officially atau bukan secara formal menjadi ruang keluarga, tapi ini areanya benar-benar luas teman-teman ya. Jadi semacam kayak open space di lantai 2 ini. Selain untuk ruang keluarga, teman-teman bisa jadikan ini sebagai ruang kerja, untuk area studio mungkin. Kalau teman-teman mau bikin konten di sini sangat bisa karena space-nya masih banyak gitu ya. Kan tadi di depan nggak ada ruang tamu, jadi ruang tamunya mungkin dipindah ke dalam. Jadi ruang keluarganya bisa dipindah ke sini atau beralih fungsi sesuai sama kebutuhannya teman-teman gitu ya. Terus untuk dindingnya, nah dindingnya ini putih kecoklatan teman-teman. Dari bawah ke atas mereka juga pakai cat yang sama, putih kecoklatan, jadi bisa kelihatan lebih bersih gitu ya. Nah di belakang ini adalah area servis juga ya. Area servis ini dipakai untuk jemuran ya. Jadi kalau kita nyucinya di bawah, nah di bawah tadi nggak ada area untuk jemur ya. Jadi jemurnya di sini, ada kerannya untuk jaga-jaga dan juga ada saluran pembuangan air. Jadi kalau netes-netes jemurannya bisa langsung ke buang ke bawah. Nah di sini ini tetap ada cahaya yang masuk teman-teman ya, meskipun pakai kanopi, tapi nggak seberapa terang, nggak seberapa silau gitu ya, karena sudah tutupan sama kanopi itu. Nah sekarang kita ke bawah, let's go. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi kita lagi ada di area Sutorejo ya. Rumah ini ukurannya 6,25 kali 17,5, jadi lebar dan memanjang ke belakang. Sangat jarang lebar 6 di sini gitu ya, untuk ukuran rumah baru. Nah, untuk luas tanahnya sekitar 110 meter persegi dan luas bangunannya 1
160 meter persegi, dilengkapi dengan 3+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi. Carportnya sendiri bisa dipakai untuk 2 mobil dan beberapa motor, sepeda masih oke karena lebarnya 6 lebih gitu ya. Rumah ini hadap ke utara teman-teman, sertifikatnya SHM ya, dan ada IMB-nya, jadi sangat bisa untuk di KPR-kan. Untuk instalasi listriknya ya 4.400 dan sudah PDAM teman-teman. Harganya cuman 1,95 M aja dan itu masih bisa nego dari 2,1 M teman-teman. Jadi ini harganya sudah turun dan masih bisa nego. Kalau teman-teman mau survei, mau tanya-tanya lebih lanjut, mau kepo tentang rumah ini, langsung aja kontak Jedit, nomornya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus, ciamik, keren ya, yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Salah satunya yang ada di Sutorejo ini. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye.